Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2085 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat yang menulis Mazmur ini adalah Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja Israel yang adalah anak dari Raja Daud yang membangun bait suci. Saudara, masa kejayaan bangsa Israel itu ada di masa Raja Salomo, di mana Salomo berhasil membangun bait suci yang besar, yang mewah, yang megah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo di masa-masa pemerintahannya itu masa damai. Sehingga tidak ada peperangan di sana. Semua bangsa, semua raja-raja, mereka semua kagum, segan, bahkan takut kepada Raja Salomo yang begitu berkuasanya. Karena dia menguasai dunia, saudara. Semua raja-raja membawa upeti kepada Raja Salomo. Itu menandakan bahwa kekuasaan Salomo itu sangat-sangat luas. Dan raja-raja tunduk takluk kepada Raja Salomo. Jadi tidak ada masa-masa peperangan di dalam pemerintahan Raja Salomo. Jadi dalam pemerintahan Raja Salomo aman, damai, sehingga mereka dapat membangun tanpa rasa takut pada serangan-serangan musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo mau menyampaikan kepada kita tentang hidup yang sia-sia. Mari kita lihat arti sia-sia menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sia-sia artinya tidak ada gunanya, percuma atau gagal atau tidak berguna, alias sampah yang tidak bisa lagi didaur ulang. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya sama sekali. Itu artinya sia-sia. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidupnya sia-sia. Saya percaya kita semua sepakat, ingin atau mau, rindu hidup kita itu bermanfaat, berguna bagi banyak orang, sukses dan berhasil jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu kerinduan kita semua. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita seperti apa hidup yang sia-sia. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, mungkin saudara bertanya, kenapa sih Pak Pendeta kita bahas hidup yang sia-sia? Ya, kita perlu membahas ini supaya kita tahu agar hidup kita
tidak sia-sia. Kita belajar supaya kita menghindari hidup kita menjadi sia-sia. Saudara, kita belajar seperti apa hidup yang sia-sia. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin. Saudara, perhatikan. Firman Tuhan ini mau mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka usaha, upaya kita manusia itu akan menjadi sia-sia. Saudara, dengar baik. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan, itu menandakan bahwa bangunan itu dibangun oleh Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita kehendaki, tapi sebenarnya Tuhan tidak kehendaki, itu artinya saudara yang membangun rumah, bukan Tuhan. Saudara, mungkin yang saudara bangun, baik dalam usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, hebat luar biasa. Orang mungkin mengacungkan 4 jempol sampai jempol kaki. Bagus. Mengatakan kepada saudara, wah ini proyek yang luar biasa. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang membangunnya, maka firman Tuhan ini katakan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita sedang menjadi pekerja Tuhan, di mana Tuhan yang sudah meletakkan dasarnya, Tuhan yang membangunnya, kita yang mengerjakan. Kita hamba, jadi kita ini pekerja di ladang Tuhan. Itu baru benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia kalau yang ternyata yang kita bangun adalah kerajaan kita sendiri. Bukan melakukan apa yang Bapa kita kehendaki untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Saudara, banyak orang saya melihat, wah luar biasa di masa lalu mereka hebat. Oh, pekerjaan mereka, bisnis mereka, penghasilan mereka hebat luar biasa. Tapi akhirnya menjadi sia-sia semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat banyak orang dulu sukses, tapi sekarang setelah sakit, habis semua saudara. Banyak orang dulu mengejar uang, sehingga mereka tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, tapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa segala yang mereka kerjakan itu sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia kalau yang kita kerjakan, kita lakukan bukan kehendak Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara ingat bagaimana Raja Daud memiliki satu kerinduan untuk membangun bait suci. Tapi ternyata Tuhan tidak kehendaki. Daud sebenarnya punya kemampuan untuk membangun karena dia seorang raja yang sangat berkuasa. Tapi Daud kemudian sadar, buat apa dia membangun bait suci kalau ternyata Tuhan tidak menghendaki apa yang dia kerjakan. Di tengah jalan, Daud tahu pasti akan sia-sia. Makanya Daud mengikuti rancangan Tuhan. Ya sudah, anaknya yang membangun. Jadi Daud tidak lagi memiliki satu ambisi untuk membangun bait Allah. Karena Daud tahu Tuhan punya rencana buat Salomo, bukan Daud. Daud tahu kehendak Tuhan. Amin. Saudara dan saya juga harus tahu apakah yang kita kerjakan, lakukan ini kehendak Tuhan atau tidak. Makanya saya selalu ajarkan kepada jemaat, sebelum mencari pekerjaan, berdoa dulu. Supaya Tuhan memberi pekerjaan yang sesuai untuk kita. Banyak orang waktu belum kerja, banyak waktu dengan Tuhan. Setelah bekerja, lupa waktu untuk Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita bekerja sampai kita lupa waktu untuk Tuhan, itu menandakan hidupmu akan sia-sia. Karena bukan Tuhan yang membangun, saudara sendiri yang membangun hidup saudara supaya bagaimana menjadi orang kaya, bisa jadi sukses sampai saudara lupa beribadah kepada Tuhan. Itu menandakan bukan Tuhan yang membangun rumahmu, tetapi saudara sendiri yang membangun rumah saudara. Saudara, firman Tuhan ini katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usahamu. Ya, mungkin saudara bisa sukses, banyak uang, bisa punya harta yang berlimpah dengan usaha, dengan pekerjaanmu. Saudara tidak beribadah, saudara mungkin bisa sukses, saudara. Tapi pada akhirnya segala yang saudara dapatkan akan menjadi sia-sia. Saudara, ada banyak orang Kristen terjebak di sini. Mereka sibuk bekerja, lupa waktu beribadah. Saudara, bertobat, dengar baik. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara tetap mengandalkan Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Iblis tahu betul saudara, kita ini kadangkala saudara lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Makanya dia membuat kita sibuk sampai tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang mengejar mamon, yang mengejar uang. Tapi kalau bicara ibadah, saudara, mereka tidak ada waktunya. Saudara, bertobat. Karena segala sesuatu yang saudara dapatkan, tanpa saudara memprioritaskan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kedua, hidup yang sia-sia itu seperti apa? Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa kehidupan Raja Salomo itu kan tadi saya katakan masa damai yang begitu panjang. Sehingga mereka dapat membangun hidup senang, hidup dalam kemenangan, tidak mengalami peperangan, saudara. Itulah kehidupan di zaman Raja Salomo. Nah, saudara, Raja Salomo mengatakan kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, menjaga umat Tuhan bangsa Israel, maka sia-sialah yang menjadi prajurit yang berjaga-jaga di istana. Itu akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita akan menjadi sia-sia. Saudara, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8, di sana kita menemukan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidup mereka terkutuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan manusia. Mungkin saudara bisa membayar security atau pengawal bodyguard yang menjaga saudara 24 jam. Tapi kalau bukan Tuhan yang menjaga saudara, semuanya itu sia-sia, saudara. Karena sekali saja Tuhan pelintir kita, selesai kita. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan manusia yang menjaga saudara. Jangan andalkan saudara, keluarga, orang tua, koneksi, relasi saudara, jangan. Andalkan Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang mengawal kita, selesai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan yang akan menjamin hidup saudara dan saya aman. Haleluya. Kalau kita mengandalkan manusia, terbatas. Terbatas dari umur, terbatas juga dalam segi kekuatan mereka. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kita Allah yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Dia yang akan menjaga kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, para pengaman mungkin mereka dapat mengawasi kita, tetapi tidak 24 jam. CCTV mungkin melihat, mengawasi 24 jam, tetapi para pekerja yang mengawasi CCTV itu juga punya kelemahan. Mereka bisa lelah, mereka bisa lalai, bisa lengah. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Dia menjaga saudara dan saya, anak-anaknya, amin. Sehingga kita hidup aman, damai, sejahtera, diberkati. Walaupun dalam situasi banyak sekali persoalan pergumulan, banyak orang yang tidak senang dengan kita, tapi Tuhan adalah pengawal kita. Tuhan adalah penjaga kita. Maka kita akan melihat saudara, dalam situasi yang gawat sekalipun, kita tetap aman, kita tetap dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang sia-sia adalah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan harta benda mereka. Mereka orang yang sia-sia. Makanya Tuhan mengingatkan kita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dia punya banyak uang, harta yang berlimpah. Tapi sayang, dia kehilangan nyawanya. Saudara, uangmu yang begitu banyak tidak dapat menyuap Tuhan supaya saudara masuk surga. Saudara tidak dapat menyuap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidupmu tidak sia-sia, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang terakhir, hidup yang sia-sia itu seperti apa? Di ayat 2, perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Saya gambarkan ini orang yang bekerja. Mereka pekerja keras, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Tadi saya katakan, saudara, hidupmu akan sia-sia. Iblis itu pintar menjebak kita sehingga kita fokus pada berkat, pada rejeki, pada penghasilan yang kita peroleh sampai kita melupakan sumber berkat. Kita melupakan untuk mencari Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau kita lebih sibuk mengejar harta dunia, lebih kuat, lebih besar, lebih dominan dalam hidup kita daripada mencari Tuhan, saudara hidup dalam kesia-siaan belaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma saudara kerja siang dan malam kalau hidupmu tidak pernah cari Tuhan. Percuma. Mungkin saudara sekarang hebat, kuat, masih muda, kaya raya, punya segalanya. Tapi satu hari nanti itu akan menjadi sia-sia kalau saudara tidak mencari Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hidupnya sederhana, mungkin kehidupannya dia banyak sekali pergumulan, tapi Tuhan pelihara. Hidupnya tidak pernah sia-sia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar seperti apa orang yang hidup sia-sia menurut firman Tuhan ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang mengerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, maka apa yang saudara bangun, miliki sekarang ini akan menjadi sia-sia. Lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, hidupmu akan menjadi sia-sia kalau saudara tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, hidupmu akan sia-sia kalau saudara lebih mengejar harta dunia daripada mencari Tuhan. Saudara, hidupmu tidak akan menjadi sia-sia kalau saudara mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mencari Tuhan dalam hidup saudara. Maka hidupmu
tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur menasihati kami dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa, biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan ini, dimanapun kami berada, mengingatkan kami, supaya kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, mengandalkan Tuhan, dan mencari Tuhan terus dalam hidup kami. Hamba berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga besar mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati, buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah semua kehidupan para pendengar, hidup mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan terus memberkati hidup mereka, sehingga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang membutuhkan orang untuk mendoakan saudara. Saudara mungkin ada dalam pergumulan pada saat ini, dan saudara mau dilayani. Saudara hubungi tim doa dari Infinity Ministry di nomor 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, yang siap mendoakan saudara. Saudara, saya banyak melihat kesaksian dalam pelayanan ini. Orang-orang yang didoakan, mereka mendapat kekuatan, mereka mendapat semangat yang baru, mereka mengalami Tuhan. Mereka banyak mengalami mujizat. Mereka banyak mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Karena ada orang yang bersepakat, berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau didoakan, hubungi 081-9130-1583 kali. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.